izin klarifikasi ya. Jadi untuk algoritme dari initial assessment sekarang itu X, A, B, C, D. Jadi X itu adalah extinguish hemorrhage. Jadi kalian cek dulu nih perdarahannya di mana. Jadi itu dihentikan dulu perdarahannya. Jadi misalkan ada perdarahan aktif di lengan, berarti pas nanti datang langsung berhentiin dulu. Jadi X diberhentiin, baru nanti kita lanjut ke ABC gitu. X, A, B, C, D. Jadi ada tes primary survey, tambahin aja X. Pakai aja pakai. Itu punya MT bukan? Yang mana Kak? Itu Iya. punya MT. Berarti jangan punya lab aja. Nah, jauh banget mikir di sana. udah. Eci mikir di mana? Mik. Oke, ini mau lanjut ke sirkulasi ya. Sirkulasi itu adalah tata laksana. Nah, intinya sirkulasi adalah bagaimana sirkulasi tubuh pasien. Di sini bisa jadi kemungkinannya ada fraktur terbuka maupun tertutup, ada tanda-tanda shock, sama ada udah sih itu aja sih. Itu aja. Nah, oke. Sama seperti dari AB, kita melakukan sebelum kita tata laksana adalah kita mengkaji. Dengan cara apa? Ada dua alat. Alatnya itu tensimeter sama suhu. Apa aja sih yang dinilai? Ada yang tahu? Hemodinamik, apa aja hemodinamik? Suhu, akral, CRT, tekanan darah, nadi. Udah, oke. Tadi ya, kita itu cek adalah hemodinamik dari tekanan darah, nadi, CRT, warna kulit, suhu kulit, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika breathing clear, bagian itu harusnya udah terpasang semua nih, alat-alat untuk ini udah terpasang. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba ya. Kita yang praktekin, Kita praktekin, coba lihat. kalian coba lihat. Tapi contoh tadi sirkulasi, cek sirkulasi, dikaji dulu. Cek sirkulasi. Cek Misalkan sirkulasi, cek tekanan darah. Terus habis karena tekanan darah itu lama, kalian cek lain. Cek tekanan darah bisa dari CRT, warna kulit. Biasanya tanda gejalanya itu gini. Tanda-tanda shock. apa tanda-tanda shock? Tanda shock ada yang tahu dulu nggak sebelum saya kasih tahu? Tanda-tanda shock. Tanda darah apa? Turun. Nadi, CRT, Detik. lebih dari 3 detik. 3 detik. Akral dingin. Nadi teraba lemah dengan frekuensinya naik atau turun? Naik. Itu tanda-tanda shock. Jadi tanda-tanda shock itu biasanya tadi tekanan darahnya turun. Karena tekanan darah turun, otomatis pompa ke perifer itu turun, pucat, akral dingin, tadi teraba lemah tapi cepat, seperti itu. Itulah kompensasi, ya sianosis ataupun biru ataupun pucat itu sudah tanda-tanda dari gejala shock. Nah, tadi apa? Kita pasang tensi lagi dihitung, kita cek CRT, warna kulit, akral itu adalah hangat ataupun dingin, akral dingin. Habis itu kita baru cek suhu juga, suhu seperti itu. Oke, dapati tekanan darah turun. Nadi teraba cepat, akral dingin. Kayak gitu, nadi teraba lemah, cepat, akral dingin. Tekanan darah, hasil tekanan darah 80/70. Nadinya 120 kali per menit. Maka si leaders menganalisis ini apakah tanda gejala shock ataupun bukan. Tadi itu gejala shock tadi udah dijelasin ya. Gejala shock tadi udah dijelasin, maka tata laksana adalah pemasangan infus 2 line. Kiri sama kanan. Nah, sama kalau misalkan tanda shock itu biasanya apa yang terjadi? Shock itu kan bisa karena kekurangan cairan, jadi tekanan darah lemah, pompa jantungnya jauh lebih cepat, makanya dari teraba cepat, tapi tekanan darah tetap rendah seperti itu. Nah, ketika tanda shock kita harus meloading dengan cairan, biasanya itu RL. Kenapa RL? RL itu cairan apa? RL itu cairan apa? Isotonis, betul. Jadi, ya RL. RL itu cairan isotonik untuk kristaloid ya? Kristaloid tau gue. Iya, Kristaloid. Nah, ini itu cairan untuk membantu jantung untuk lebih berdetak sama itu mengganti cairan hilang. Seperti itu. Itu cuma satu. Itu aja Ci. Itu depan. Udah ada infusnya juga gua tuh. Kayaknya bekas IMT. Nggak bisa ini cek. Apa? Nempel. Ini di sini ada tempelannya. Double nggak? Ini nih. Tuh ada Ci, udah Ci. Udah ada. Tadi yang turunin mana Ci? Ini tuh, cuman Ini. Ya udah. Nah, buat
infus 2 jalur, kalian bebas nih milih di mana aja, bisa di tangan, bisa di kaki. Di kaki. Cuman dilihat lagi kalau misalkan kakinya ada patah, berarti jangan Nah. dipakai kaki yang patah. Nah. Kalau misalkan ada tangan yang patah, jangan dipakai tangan yang patah. Lokasinya juga boleh di punggung tangan, di sini. Jadi Udah pernah infus belum? se Infus belum? ini aja, setitik-titik yang memang bisa. Udah dia sih mas. Udah. Nah, kayak gitu. Tadi udah cek hemodinamik, clear, tata laksananya tadi tanda-tanda shock, maka pemasangan IV line 2 jalur RL 500 hangat. Nah, abis ketika kalian kalau masang infus biasanya cek ambil darah juga kan biasanya tuh sekalian dia ambil pasang infus kayak cek ambil darah. Nah, itu kita perlu ambil darah juga. Jadi ketika masang infus nanti darah keluar itu diambil dulu buat cross match. Fungsinya untuk apa? Ketika nanti ada perdarahan kita tahu beberapa golongan darah. Pertama untuk transfusi, ketika nanti kita laksanakan di rumah sakit, kita tahu hasil-hasil labnya seperti HB, HT dan kawan-kawannya, eritrosit bahkan sampai gula darah itu juga perlu. Itu pengaji. Jadi ketika masang infus, kalian ambil sampel darah. Sampel darah itu biasanya di Pakai tabung ungu. tabung ungu. Tahu kan kalian tahu kan? Tahu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tata laksana tanda-tanda shock dipasang IV line 2 jalur hangat. Kenapa hangat, Din? Karena untuk menyesuaikan suhu tubuh, kan suhu tubuh kita kan hangat. Jadi untuk langsung masuk ke tubuh, jadi nggak perlu penyesuaian lagi. Nah, kayak gitu. Karena Tambah tadi tubuh dia- kan maksudnya kan dia kan shock hipovolemik, berarti kan kekurangan banyak Cairan. cairan. Bisa jadi karena perdarahan dalam, perdarahan luar, Luar. atau lain sebagainya. Nah, kita kasih RL hangat tuh biar suhu antara cairan yang kita masukin ke dalam suhu tubuh tuh langsung sama gitu. Jadi nggak perlu proses lama lagi Ya, buat ngisi betul. cairannya gitu. Nah, yang dimaksud hangat tuh apa sih? Hangat tuh beneran infusnya tuh beneran hangat. Kalau dipegang tuh hangat. Itu biasanya para namanya di RSCM waktu di IGD itu beneran hangat. Ada penghangatnya. Ada penghangatnya. Kalau di itu. Fatmawati biasanya direbus pakai Kamu direbus ke keluar ada alatnya itu. Ambil hangat, ambil dua. Nah, kayak gitu ya. Nah, abis itu apa? Cek perdarahan. Nah, cek perdarahan itu nanti dicek dari atas sampai ujung kaki dicek. Nah, caranya tadi sama. Kalian cek aja kalian Cek aja. misalkan kepala tidak ada perdarahan, dada tidak ada perdarahan, ekstremitas kan krek, ada krepitasi, berarti ada apa? Kalau ada gravitasi apa? Ada fraktur. Fraktur. Nah, berarti terdapat fraktur pada lengan sebelah kanan, terus cek lagi sebelah Nah. kiri, ekstremitas kiri tidak ada kelainan, ke kaki juga. Nah, nanti cek perdarahan masing-masing kepala dicek benar nggak ada perdarahan. di belakang. Sampai belakang. Terus dicek nggak ada perdarahan, ada suara krepitasi ataupun enggak. Nah, tadi kalau misalkan ada suara krepitasi ataupun patah tulang atau fraktur. Fraktur ada berapa? Dua. Apa aja? Open sama close. Kita cobain yang close dulu. Apa gejala fraktur tertutup? Bengkak. Ketika dikaji itu ada bengkak membesar. Jadi kalau aslinya itu misalkan patah tulang radius ulna, kalian juga apa anatomi, jangan lupa anatomi tulang radius ulna. Nah, kalau misalkan di sini tuh benar bengkak. Nah, makanya ketika dicek tekanan darah bakal turun karena darahnya itu tertekan di sini. Makanya shock hipovolemik. Nah, ketika itu adanya patah tulang tertutup, itu tadi gejalanya ada krepitasi, keduanya bengkak, seperti itu. Nah, si leader harus tahu kalau misalkan ada tadi dia bilang si hasil penemunya itu adalah adanya curiga fraktur, masa kita harus ngelakuin pemasangan balut bidai. Kayak kita lakuin ya pemasangan balut bidai. Contoh, tadi misalkan di sini aja deh, Ci. Kayak gitu aja. Misalkan ditemukan adanya pembengkakan pada area tibia sinistra. Kayak sinistra kan kiri. Ya, nah, oke, mungkin yang belakang boleh berdiri, gak apa-apa yang belakang boleh berdiri. Di sini aja ya, yang ini aja. Ya? Ada, oke, yang di dextra. Nah, lu pada apa lu? Nanti lu harus tahu ya kasusnya soalnya anatomis lu. Apalin radius ulna, apa nih tahu pelvis dan kawan-kawan harus apa lu anatomi. Nah, misalkan tadi terdapat fraktur pada area Tibia aja udah. tibia dextra. Nah, ayo. Apa yang harus kita lakuin pertama? Cek PMS. Cek PMS. PMS itu apa aja? Pulsasi, motorik, Sensorik. Pulsasi, puls kita cari Kita cari. nadi terdekat dari lukanya. Misalkan Iya. tadi kan di Tibia. Tibia. berarti kita di dorsalis pedisnya. Di sini. Coba Nah, raba tahu dorsalis pedis. Di kaki cari tuh nadi. Cari. Ada. Sumpah ada. Nah, Kalau nggak ada, Kencang kok. kencang bisa Pulsnya kencang tuh. masih Kalau nggak teraba. kencang, cek temennya masih hidup apa enggak? Iya, kalau nggak hidup bahaya. Pulsnya cek apakah masih teraba atau tidak. Bisa. Pulse, yang Bisa. teraba. PMS. Pulsasi, Pulsasi teraba. teraba. Terus M-nya apa? Motorik. Motorik.
Kalau misalkan pasien sadar bilang, Pak bisa gerakan jari-jarinya, digerakin. Misalkan pasien in case lagi sadar nih, gerak, oke, berarti motorik, oke. Sensorik kita kayak Babinski reflex, jadi kita set, Nah, kan nanti pasti normalnya ngeciut gitu kan, ngeciut. kalian kalau di atau geli Nah. lah, pasti kan geli nah, kan. berarti kayak gitu. PMS-nya oke. Oke. Berarti outcomes dari kalian pasang baut bidai adalah harus tetap sama. Motoriknya ada, sensoriknya Motor ada, ada, pulsasinya ada. ada. Atau lebih membaik, misalkan setelah dipasang baut bidai, pulsasinya jadi ada, motoriknya jadi ada gitu. Jadi kayak gitu. harapannya setelah kalian intervensi bukan malah memburuk, malah harusnya membaik gitu. Jadi memang ada yang harus, berarti pas pemasangan baut bidai kan ini udah oke. Udah oke. Gitu. Oke. Nah, diperhatikan. Kalau namanya fraktur patah tulang itu berarti kita memasang baut bidai di antara dua sendi. Contoh, patah tulang di sini. Berarti dua sendi, sendi apa? Sendi 1, sendi 2. Berarti harus sepanjang ini harus kita pasang baut bidai. Kalaupun misalkan patahnya di sendi, berarti di dua tulang. Kayak gitu. Oke? Itu adalah prinsip utama dari baut bidai. Dan baut bidai itu fungsinya tadi sama kayak nekor, mengimobilisasi agar tidak terjadinya luka. Kenapa? Karena namanya patah tulang di dalam itu bisa merobek kulit yang nyampe keluar. Nah, itu yang kita mau cegah. Sama itu juga adanya perburukan seperti itu. Jadi kita mengimobilisasi gimana caranya area fraktur ini tidak melakukan pergerakan. Seperti itu, oke? Awalnya kan gini. Iya gitu. Ya kan? Nah, kalau udah gini digerakin ke atas, robek tuh kulit. Baru lagi masalahnya. Oke? Nah, pertama Udah cek PMS. ya PMS udah. Yang kedua ada ukur nekolar. Ukur spak. Mohon maaf. Nah, kita ukurnya di kaki yang sehat. Sehat. Kak, kalau dulunya patah gimana? Ya udah ukur. Ukur, gak apa, tetap ukur. Tapi ukurnya kalau misalkan biasanya kita ukur masuk sini. Kalau ini gini aja nggak apa-apa. Iya. Sekiranya ini. Soalnya kalau kita masukin kayak Kenapa di kaki yang sehat? gitu. Oke, alasan pertama itu agar kalau fraktur itu akan memendek Iya, 2 sampai 3 cm. Kakinya bakal beda. Nah, jadi kita harus menggunakan yang normal biar kakinya benar itu kaki, bukan karena pemendekan kayak gitu. Oke? Diukur dulu, ukur spak. Kalau ada yang kaki yang sehat, coba pindah. Ukur spaknya sesuai. spak sesuai. Ya, dari sini ya. Kalau misalkan frakturnya di sini aja Oke. kan kita ada 2 sendi kan, berarti antara sendi ini dan sendi ini. Kalau Mm-mm. misalkan in case dia frakturnya di femur. berarti Femur. dia harus di antara 2 sendi, berarti di sendi lutut sama di pinggang. Jadi Nah. kalau misalkan frakturnya di paha, kalian spaknya agak harus lebih Ada tinggi. tinggi. Tingginya tuh beneran tinggi karena itu 2 Di 1 pinggang. 2. Nah, sekarang kalau untuk fraktur humerus ini ada fraktur tuh masing-masing Tibia. tangannya beda ya. Ya kalau tibia itu ada di bawahnya 1. Ini terserah ataupun enggak, tapi biasanya kita kalau sebatas tibia ada 1. Karena itu kan 3 fibula. Yang di bawah ini fibulanya ini kalau patah itu tambah 1, tapi kalau atas enggak usah. Tapi humerus wajib 3. Kita nyampe sini. Kayak gitu, oke? Cara mengangkat. Nah, Gimana cara sih? mengangkatnya gimana sih? Ini patah tulang yang kita mau masang. Pemasangan apa yang kita lakuin? Kita memegang 2 sendi itu. Diangkat, tapi kita bukan angkat, dan gini, set megangin doang. Ketika megang kan ada celah nih. Nah, jangan tahu gitu, jangan, tapi Jangan sampai bengkok ya. sampai bengkok, Jangan beneran sampai lurus. lurus. Tetap fungsinya imobilisasi sama kayak gini. Kita itu dipasang karena ada celah kita masukin. Kayak gitu, oke? Nih, kan tadi kan di tulang kering lah ya tibia Tulang kering ya. ya, tibia. Jadi kita megangnya di pergelangan kakinya sama Hmm. di lututnya. Jadi diangkat di bawah. Sekarang. Nah, punya kayak gitu. Nah, ya harus 2 orang ya. Harus 2 orang. Apa? Minimal 2 orang kalau untuk Minimal 2 masang orang spalk ya. pemasangan spalk. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Nah, baru habis pasang spak yang di bawah, baru kita pasang Mitela. mitela. Mitela sama dipegangin dan taruh sendi. Jangan naikin ke atas. Ini bisa dibantu dengan cara Pakai spak. pakai spak. Jadi disodok, ambil, Nah, ya, disodok, jadi ambil. ini mitela. Kalian masukin sini nih. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ya. misalkan kayak Kak Devia yang bakal masukin si mitela, aku yang stabilisasi tulang, stabilisasi Sini, kakinya. di sini. Salah kebalik. Lu yang pasang. Oh, gue yang udah. Oh ya, Atau buat lu di sini, samping aja. buat dari belakang. Buat masukin mitela juga ada urutannya, nggak langsung dia udah dimasukin di sini, udah Nggak. tempatnya di sini, ditarik ke atas. Tarik ke atas. Jadi kita nyari yang paling maksimal dengan tubuh. Paling dekat di tubuh. Angkat, baru 2, Biasanya 2 orang. 3. Biasanya 2 orang. Buat dia tetap stay. Udah nggak?
Cuma gini doang Di sih. samping aja, di Cuma samping gini aja. doang. Nah, diangkat, Iya. diambil Cuma satu. sebenarnya buat ini kan dia udah kakinya di sini ya. Kita Mm-mm. megang ini itu bukan buat ditekan atau apa ya, cuman seolah-olah kita biar ngejaga si mitelanya ini, mitelanya ini nggak kemana-mana Iya. sama kakinya. Dia kan biasa kalau ini kan kayak gini ya, ya kan kemana gitu. Kita cuman biar nahan dia gini doang ya. Terus ngangkat sedikit aja biar dia masuk doang Iya. mitelanya, ngangkat sedikit gitu. Ya udah. Hmm. Oke, udah masuk kan dari tengah, geser ke atas. Pokoknya mitela semua dulu, Iya. baru pasang spak. Pas spak yang lurusnya itu, oke? Ya. Nah, sekarang itu ada beberapa kondisi. Untuk tulang-tulang pendek kayak tibia, fibula, radius, nah itu cuma butuh 3 mitela. Kalau panjang seperti femur itu sekitar butuh 4. Nanti ada juga namanya tuh fraktur pelvis, itu sekitar butuh 5. Itu banyak dan itu butuh. Nah, fraktur tuh banyak banget sebenarnya itu, dan itu cukup riskan. Saya juga masih belajar terkait fraktur kayak gitu. Nah, Ada. ini 3 ya. Misalnya ini ketiga, Yang tengah kalau bisa ya terakhir. yang tengah kalau bisa terakhir. Oke. Nah, kan kita udah pasang itu yang udah diukur, kita pasang kembali. Nah, ini kan ada 3. Ada 3 nih, ada 3. Mungkin yang belakang boleh berdiri, kalau nggak kelihatan nggak apa berdiri dah. Kasian lo pada nggak kelihatan. Nah, ini ada 3 nih, sebisa mungkin yang emang gede gitu diameter pahanya, mitelanya yang panjang. Nah, kalau kita tuh kalau kita biasanya kan mitela gini nih. Cuman kalau benar-benar in case mitelanya itu nggak bisa diikat, kita bisa lurusin aja. Jadi kayak ikat biasa. Iya. Tapi karena ini mitelanya panjang, kita Di-double. ukur kayak gini. Ini kenapa sih kayak dapat? Iya. Kok pantas baru ya? Baru. Nah, terus kita pasang si spaknya. Iya nggak ada lagi yang pendek. Nah, Nah, nih. kalau dipasang, nah pasang juga ini tarik. Aduh. Jadi nanti fungsinya satu ada yang bener-bener ngapet ini, ngefiksasi si spaknya. Yang satu yang ikat, atau bisa juga 2 orang yang megangin. Baru satu lagi ngikat. Iya, satu lagi ngikat. Itu terserah, yang penting itu si metal itu beneran mengimobilisasi biar gak gerak kayak gitu. Nah, untuk tekniknya itu sebenarnya tuh di satu sisi. Kalau misalkan ngikatnya itu di luar, maka semua itu di luar. Jangan di luar, sini ada iketan, di sini ada iketan. Kalau semuanya luar semua, atas semua. Kayak gitu. Ikatnya udah tahu belum caranya? Nah, misalkan ini in case-nya pakai dua balutan kayak gitu ya. Nih, nanti kita pas di lab kita belajar kok. Iya. Ini kan dia ini kan tadi 2 nih, akan ada lingkaran kan. Satu kalian masukin. Yang paling atas. Satu kalian masukin. Nih, Nah, tarik. tarik. Satu. Nah, tapi dalam in case kalau pasien ini sadar, cuma fraktur doang, in case-nya pasiennya sadar, kita tanya, Bapak saat ini kita pasang baut bidai, jika ikatan terlalu kencang, bilang kepada saya. Jika Bapak merasa nyeri, tolong tarik nafas panjang, buang melalui mulut. Itu in case kalau misalkan kasusnya pasien sadar. Tapi Kalau kalau nggak nggak sadar, juga ya udah sama. biarin. Tapi Yang penting tetap sama komunikasi. satu komunikasi, karena Karena- pasien walaupun nggak sadar, telinganya tetap mendengar. Sama kita mempertahankan diri dia sebagai manusia. Iya, tetap sebagai nggak boleh manusia. Kayak udah kita asal ikut. Iya. kita Oke lah ini phantom, oke lah ini phantom. Tadi kalau manusia asli pasti kalian juga ngerasa kasihan. aduh kasihan. Ada kasihannya ya. Kalau ada kalian angkat sedikit deh kayak aduh ini kasihan. Atau kayak gitu. Nah, Kayak ini kan nggak dapet nih. Nggak dapet kan? nggak dapat kan? Buka aja kita buka gini. Buka gini baru diikat. Aja. Nah, Itu biasa. fungsinya apa tadi? Mengimobilisasi. Kenapa harus kuat? Kenapa harus kencang? Biar itu tulang tuh tetap gini. Kalau gerak ke atas malah merusak kulit dan jadinya tulang terbuka kayak gitu Pak. Nggak boleh kencang, nggak Nggak boleh boleh kendor. kencang, nggak boleh. Nah, Perfect. perfect, abis rapih di satu sisi semua, luar semua, dalam semua, atas semua, baru di reevaluasi. Revolusinya apa tuh? Kita cek Apa PMS lagi. Jangan lagi. Pulsasi. Pulsasi Ah. berapa? Pak, gerakin kakinya, Pak. Bisa. Mm-mm. Pak, bisa ngerasain nggak? Ada rasa, oke. Oke. Nah, Baik. ini lanjut. Ya udah. Udah. Nah, untuk sirkulasi ini, terutama untuk baut bidai, itu selain cek PMS itu ada namanya neuromuskular screening. Itu ada 5P. Nah, nanti kalian cari aja 5P dari pengkajian neuromuskular. Itu dari parestesia, paralisis, dan kawan-kawannya. Itu sebenarnya tuh gak bakal ada di case ini, tapi gue pengen kalian belajar aja. Oh, ini gejala-gejala dari 5P itu. Parestesia, paralisis, para-para gitu ya. Sama tambahan. Tahu nggak pasang ini?
dari cek PMS awal sampai cek PMS akhir tuh berapa lama? Berapa lama? Coba pengen tahu aja deh tebak-tebakan berapa lama? Berapa lama? Berapa menit? Berapa menit? Gak mungkin jam, berapa menit? Kurang dari 2 menit. Harus udah kepasang. Harus Udah kepasang. Udah sampai cek PMS. Cek PMS dari sahabat, motorik apa gitu sampai dia. Kenapa pasangnya rame-rame? Karena biar nyampe 2 menit itu. Sebenarnya kalau hobi itu mintanya kurang dari 1 menit. Nah, itu impossible sebenarnya. Jujur itu Tapi impossible. tapi kita kemarin bisa. Bisa. Kalian berarti bisa. Karena di bawah tekanan, di bawah tekanan saat tekanan itu. Karena kita Nah, waktu itu 9 menit doang buat Ya, ngelesain sama. A sampai A. nah, untuk in case tadi Dan orang beneran bukan penta. iya. Mana Om? Ada. Nah, nanti tadi dalam inkas sirkulasi tadi ketika tanda tadi apa kalau misalkan sirkulasi pemeriksaan fisiknya apa aja? Hemodinamik apa aja? Darah, warna kulit, nadi, CRT, akral. Nah, dicek semuanya tanda-tanda kalau misalnya tanda shock tanda-tandanya apa? Oh, hangat. Oke. Habis itu ngelakuin pemeriksaan apa lagi? Cek perdarahan. Kalau ada ini baru praktek ya, nanti ada perdarahan aktif. Itu nanti tata laksanya beda lagi. Oke. Lepas aja saya. Iya, siap. Oke. Misalkan tadi, ketika di pemeriksaan perdarahan ada perdarahan besar nih, masif, tapi terus ada tulang nonjol warna putih. Aslinya tuh fraktur tuh, artinya fraktur. Udah pernah kayak pada tulang terbuka belum? Kamuin nanti. Seru. Nah, nanti kalau ada pada tulang terbuka kan gini. Misalkan ini kulit, dia nonjol gini, itu tuh darah pasti ngalir banget. Nah, itu yang pertama kita lakukan adalah pemasangan donat. Ini bentuknya donat. Karena bentuknya kayak Donat. Nah, donat ini fungsinya untuk apa? Mati. Donat itu gini kan, pada tulang gini, ini di dalam kulit, ini di luar. Itu melakukan gini, set. Nah, Ya, tulangnya jadi dimasukin ke dalam masukin donat. ke dalam. Nah, fungsinya untuk apa? Pertama, ini dia nggak ngerosak kulit yang lain. Kedua, dia menghilangkan perdarahan akibat patah tulangnya ke atas. Kan. Nah, nanti makanya itu diikat juga sama Mitela. Cara ikatnya, ini mitela nih panjang. Nah, Ini dilipat, kita masukin ke dalam. Nah, terus yang satu kita ambil. Jadi dia kayak terfiksasi di dalam mitela. terfiksasi dalam mitela. Nah, gede panjangan banget din. Iya, nggak apa. Nah, anggap aja tadi misalkan ini orang kakak Kan di Devia sini, di sini. pada tulang di radius. bisa dong pada tulang terbuka itu Terbuka tangannya gini. agak kebalik. Biasanya. Biasanya kebalik. Nah, lupa deh sama nanti digede. Seru. Jangan. Harus. Harus temuin pasien. Karena tuh kalau digede nanti merah aja, di triase merah terus Iya. semuanya. Jangan boleh di kuning. hijau. Jangan pernah kuning hijau, Seru. merah. Yang RJP tangannya mau putih. sehari 4 kali itu seru. Seru banget. Seru RJP banget. tadi. RJP. RJP ini sama RJP orang beda ya? Iya. Capean orang. Capaian orang bisa karena pasien balik lagi itu bisa nyampe 8 kali pasien tuh ada nggak ada tanya tuh sama resep banget itu mah. Nanti ajarin beda. Nanti diajarin BHD kita iya dulu karena itu laksana udah beda. Nah tadi misalkan pada tulang Di sini. kita pasang di tulang menonjol. Nah ketika tulang menonjol itu ikat ke belakang, ikat ke atas, kita ikat sampai ikatannya itu ada di atas tulang itu sendiri. Jadi kan mitela ini tulang, di atasnya ini kita harus ikat. Ini kepanjangan. Jadi fungsinya apa? Mobilisasi sama menghentikan perdarahan masif. Seperti itu. Biasanya kalau pada patah tulang terbuka kayak gini, kemungkinan pasien terjadinya shock itu pasti berat, pasti langsung shock, pasti shock. Pasang mitela harus estetik ya? Ya harus Nggak estetik. boleh jelek. Nggak boleh jelek. Nggak boleh jelek. Nanti Oh, gimana ya? penilaian karena kayak gini. Jadi misalkan Nggak boleh di ngeler atas kayak gini, masukin semua. masuk semua. Nanti ada punya estetika. Iya. Kalau kita yang ngawas Bener, ada penilaian kalau buat bida itu buat estetika Bida tuh itu ada. estetika ada. Kayak misalnya nih bulat-bulat di Buat sini kayak nih. gini. Lalu ada Ini sejajar. dia moncong ke sini kah? Ini Moncong ke nah itu bawah. nggak boleh Tapi boleh. emang Satu bener, arah. bener. Bener. Ini bener, tapi nggak Tidak estetik. estetik. Nah, kalau lomba atau Kalau kalian lomba ujian minus minus. -5. 5. Harus Kayak nggak bakal juara bulat-bulatnya satu. di tengah semua Iya. sejajar. Gimana caranya kalian atur waktu kurang dari 1 menit atau kurang dari 2 menit itu Nah. estetik itu? Contoh, misalkan udah dipasang namanya donat apa yang sih? Bida juga sama. Nah, bedanya gini, Cik. Lupa. Nanti donat itu kan ada mitela 3 mitela nih. Ada donat lagi nggak? Say. Nah, ada ini. Kan ada di donat lagi. Tapi misalkan itu udah nggak ada ya? Nggak ada. Ini Oh, ada. Nah, ini kan ada donat. Nah, tadi pada tonya di sini nih, di sini. Nah,
si mitela ini harus, kan udah diikat tadi sebelum dipasang baut bidai. Sebelum baut bidai PMS, ukur spak, sama tindakannya. Tapi bedanya ini dilakukan ketika sebelum PMS. Ketika perdarahan, pada tulang terbuka, pasang ini. Pasang, diikat langsung, baru cek PMS. Cek PMS, ukur bidai, pasang baut bidai. Nah ketika dipasang, mitela ini harusnya itu di antara kedua sisi. Jadi ditekan. Jadi si mitela ini kan udah di atas udah ada ikatan. Misalkan ini diikat Kiri kanannya juga Sini tetap. Nah, kiri kanannya juga ini tetap. Nah, si kiri kanannya itu harus ketekan juga sama si mitela buat imobilisasi. Tulangnya karena kan dari tengah. Udah di tengah, udah di atas nih tulangnya. Nah kayak gini. Tetap pasang mitalanya di antara kedua ini juga. Walaupun di sini nanti udah ada ikatan dari si mitela sebelumnya. Kayak gitu. Fungsinya tadi sama mencegah perdarahan sama mencegah imobilisasi dari tulang terbukanya tersebut. Seperti itu. Ngerti semuanya atau terkait patah fraktur dulu belum perdarahan masih? Sirkulasi panjang emang. Sirkulasi panjang banget emang. Paham? Paham. Tadi apa kalau misalnya patah tulang terbuka pemasangan? Baut bidai. Kalau fraktur tutup langsung pemasangan baut bidai. Jangan lupa cek PMS sama evaluasi. Seperti itu, oke? Perdarahan pin. Oke, sekarang masuk ke perdarahan. Oke, ini perdarahan masif. Perdarahan itu ada dua, teman-teman. Ada perdarahan masif sama perdarahan pasif. Kalau pasif itu ketika luka, oke, lukanya ngocor, tapi gak deras. Nah, kalau perdarahan masif itu bedanya dari vena utama. Itu darahnya itu apa bedanya antara darah vena sama arteri? Deras pertama. Kedua, arteri itu apa? Warnanya cerah. Nah itu dan juga kalau misalnya dilihat itu ada denyutan. Biasanya kalau arteri kalau misalnya udah pembuluh darah besar kayak vena arteri itu sama-sama deras tapi warnanya beda. Seperti itu. Nah itu yang nyebabin shock hipovolemik, kekurangan cairan. Nah ketika ada perdarahan tadi adanya X di atas sebelum apa itu ada X, extinguish. Jadi sebenarnya kalau kita ada perdarahan kita ngeliat pasien tabrak, misalkan patah, ada darah masuk nih di sini. Yang harus kita tolong itu perdarahannya dulu. Kita hentikan. Nah, caranya gimana? Ada namanya balut tekan. Balut dan ditekan. Ada namanya itu direct pressure sama point pressure. Yang ini apa? Point. Nah, oh ya, ada namanya point direct. Ada dua, point pressure sama direct pressure. Oke? Ada namanya direct pressure. Nah, itu direct pressure itu mana? Nah kan di sini perdarahan masih, jangan di sini aja. Itu namanya tekan, harus butuh dua orang ya kalau perdarahan. Ditekan dulu, namanya ditekan. Nah nanti satu yang lagi itu yang ngikat. Coba tolong sayang, contohin. Nah, yang satu ditekan. Nah yang tekan ini gak boleh pindah. Karena dari pressure kita mencegah perdarahan itu terus-terusan, makanya ditekan terus. Mana ya? Ya udah gini. Ya, enggak apa-apa. Nanti kan diikat juga sayang. Iya, Nah, sayang. itu diikat. Nah ikat, ketika diikat itu si yang megang ini gak boleh lepas. Paling lepas pun untuk mau Buat ngikatnya lagi. sama aja kayak gitu. Sama kayak gini. Kita nggak boleh sama sekali. Nah, terus diikat. Nah, ikatannya itu tetap di luka. Jadi atas luka dibalut, ditekan, dibalut. Nah, nanti ikatannya itu di atas lukanya itu. Biar ketekan. Pokoknya apa? Bukan perdarahan. Nah, ini sebenarnya dilakukan ketika awal ketemu pasien. Awal banget kita ngeliat tabrakan. Kita melihat ada perdarahan masuk, kita harus lakukan itu dulu. Ada tadi namanya apa? Ada direct pressure sama point pressure. Tadi namanya ada direct pressure itu tadi ketika langsung di luka terbukanya itu kita tutup. Sebenarnya itu kasanya itu kasanya itu benernya kasa bulat dan itu tuh memang kayak tampon. Buat cewek apa namanya? Tampon. Tapi itu biasanya itu benar ada kasnya itu gede banget tuh kalau dipasukin tuh langsung berhenti. Gede banget benar kasnya bulat bentukannya. Nah, ada namanya point pressure. Point pressure itu berhubungan sama anatomis sebenarnya. Point pressure itu apa? Misalkan, ini arteri apa? Brachialis, betul. Nah, maka ada perdarahan masif di sini, di radialis. Maka yang harus kita tekan itu adalah area pembuluh darah yang mendekati tubuh, area proksimal tubuh. Maka di sini ditekan. Cara dengan apa? Ditekan di area pembuluh darah sampai di sini tuh bakal berhenti. Itu namanya point pressure. Kalau yang radialis, misalnya di brachialisnya mungkin ditekan, sangat tekan banget sampai di sini udah ngocor. Nah, ataupun itu cara ditekan. Kedua ada namanya tourniquet. Ada tourniquet? Ada ini. Ini bukan tourniquet ya? Ada tourniquet gak sih? Mana?
Iya, sambil itu sama satu lagi cara penekanan. Misalnya kalian punya kasa doang, nggak punya Nutella. Kalian tekan terus kasanya, kasihan terus. Berarti berapa kasa? Biasanya 5 kasa kita 5 langsung. Kita akan 5 kasa langsung rembes nih. Misalkan kasanya udah nggak putih-putih lagi nih, Udah merah putih. kalian Merah nih. semua. Mau ganti. Kalian cabut semua kasa atau enggak? Kenapa enggak? Kenapa? Iya Nah, benar. betul. Kita sisain 1 buat tekan. Sisanya lagi baru kita tambahin. Nah, tambahin lagi. Tuh, ya. Kayak gitu. Oke. Harus tuh. Harus nggak boleh di. Ada namanya kalau tadi di poin persen ada tourniquet. Kalau misalkan kalian buat dari penggunaan tourniquet, berarti alatnya ada lagi khusus tourniquet ini kan perdana di sini maka di sini. Di sini. Nah, tap. Nah. Oh gitu kebalik salah. Nah, Gimana sih? gimana sih? Lupa input nih kita. Oke. Nah, ini tekan. Nah, tapi ini minusnya kalau pakai tourniquet, ini tuh gak tekan banget. Ini bakal ngari lagi. Itu beneran nyampe sini tuh tertahan di sini pembuluh darahnya. Biar gak jadi penekanan ini tourniquet. Ataupun ada 2 cara. Pertama ada kayu gak ya kita bikin tourniquet. Kayak keras. Iya, itu sama. Mungkin kita contohin ada apa ya? Udah, nggak usah. Ini tadi kalau misalkan ada point pressure, tadi ditekan ataupun pakai tourniquet, tadi boleh pakai alat tourniquet ataupun langsung pakai namanya itu keran, dibikin, nanti ininya diputar-putar gitu terus nyampe pembuluh darahnya itu sini. Nah, tapi kalau menggunakan perdarahan pasif kayak gitu, minusnya apa? Ini bakal ada cyanosis. Pembuluh darah di sini bakal menghitam, makanya itu bukan tidak disarankan, tapi kalau misalkan itu darurat banget langsung dibawa. Seperti itu, oke? Oke, itu perdarahan. Tadi perdarahan masif, udah ya? Oke, dari sirkulasi tadi ada 3 materi, shock, fraktur, sama mencegah perdarahan. Tadi kalau sirkulasi itu poin utamanya adalah menghentikan perdarahan sama mencegah shock. Dan juga melakukan pemasangan balut bidai, seperti itu. Nanti kalian bikin tabelnya lagi aja terkait sirkulasi, tanda gejalanya apa, tekasannya apa, evolusinya apa, kayak gitu tadi, oke? Ada tanyain terkait sirkulasi? So far cukup dari Zoom, kasihan dari Zoom mana Zoom. Nah, dari Zoom mau tanyain, di sana ada Nindya? Ada Dinda? Ada. Mereka bisa lah. Gitu. Tanya aja sama mereka ya, yang di dalam Zoom tanya aja sama mereka. Oke, ada yang tanya lagi? Enough? Oh, enough. Oke, lanjut ke D. Disability. Oke. Ada apa GCS gak? Pertama, disability gue tanya, lu pada apa GCS gak? Apal. Apa dari GCS dari GCS GCS pertama. ada apa aja? Apa aja? I. Kedua, motorik. Ketiga, verbal. Oke, I ada berapa poin? 4. M 5. 6. P 5. Nah, lupa ada. Nah, itu cari lagi GCS. Tadi ada ada koma, ada somnolen, apatis, sama kompos mentis. Itu baca lagi teorinya terkait GCS. Oke, mungkin saya saran pada Dinda. Oke, cek. Oke, kita masuk ke disability ataupun kesadaran. Kalau di PA itu ada cek GCS, cek pupil, dan cek motorik. Oke, GCS itu cara ngapalinnya ada triknya kawan-kawan. Kan tadi kan EMV kan? E itu 4 kan, warna kan 4 nih. E berarti 4, M 5, V 6. 4, 4, V 5, M 6. Jadi apa aja berarti maksimalnya E itu 4, V itu 5, M itu 6 gitu. Nah, cara cek GCS kita kayak biasa cek kesadaran, misalkan Pak bisa buka matanya. Kalau spontan berarti E-nya 4. E 4. Terus V-nya Pak bisa sebutin namanya. Misalkan dia nyebutin namanya bener nih. Berarti V-nya 5. M, Pak bisa angkat tangannya atau enggak? Pak bisa gerakin tangan kanannya? Gerak. Berarti M-nya 6. Udah GCS selesai. Gitu. Jadi benar-benar harus ngekaji E-nya berapa, M-nya berapa, V-nya berapa. Misalkan E-nya, Pak bisa buka matanya, pasien udah berespon. Terus giliran kamu rangsang nyeri, misalkan dengan suara, Pak bisa buka matanya Pak, dengan suara kan berarti E-nya 3 gitu. Jadi cek GCS bisa sekaligus semuanya sebenarnya, yaitu dengan pakai output tadi sama GCS. Nanti bikin tabel juga GCS, nggak usah hafalin dia somnolen, dia sopor, dia yang penting apatis tahu enggak. poinnya berapa.
Asal kalian tahu itu berapa, 4 itu apa, 3 itu apa, 2 itu apa, 1 itu apa. Gadgets nggak ada yang 0 ya, minimal 1 Memang satu juga kok. gitu. Terus Habis itu sama gadgets sudah clear. Oh, Terus pupil. cek pupil. Coba kalian hadap-hadapan lihat pupil mata temennya. Nah, pupil satu lagi pakai megang center. Ada yang bawa nggak? Bawa handphone Bawa kan? handphone kan megang Handphone center. atau apa ini? Pen light. Buat teman Sekarang masing-masing. ya. Kita masing-masing. Pengen Ayo. tahu cara Nah, ternyata gimana? gua kasih tahu biar kalian nggak sakit mata. Itu namanya cek pupil itu dari yang luar ke dalam. Dan itu nggak boleh lama. Cek. Ini sak turun lagi baru ganti lagi. Nah, satu selesai, dua, oke, satu, dua, Ya kalau HP pusing, Oh, paling capek, tapi kalau HP enggak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Set. Nah, kayak gitu. Kita cek dulu pupilnya. Jadi pupil itu yang kecil-kecil, yang paling kecil di bagian mata Nah, kalian. itu pupil. Berapa Yang diameternya? hitam. Diameternya berapa normalnya? Diameternya. Nih, diameternya ada di pen light. Ada normalnya 2 sampai 2 sampai 3. 2 sampai 3 mm. Itu normal. Kalau misalkan di atas 2 kalian perhatian. Oke, kalau misalkan di atas 2 sampai 3 itu namanya midriasis. Itu pasien tanda gejala pasien meninggal. Midriasis itu pupilnya besar. Isokor ya? Isokor tuh. Nah, isokor. ada namanya isokor. Isokor sama anisokor. Isokor itu berarti ukuran kedua matanya itu pupilnya itu sama. 2 mm sampai 3 mm. Kalaupun anisokor itu satu gede, satu kecil. Yang satu normal. Satu normal kayak gitu. Itu juga cek. Itu TIK. permasalahannya itu adalah adanya kerusakan dalam saraf Di otak. di otak. Peningkatan Kayak gitu. TIK. Cari lagi nanti peningkatan Isokor TIK. yang dilihat itu apa? Dari pupil berwarna apa? Berwarna coklat, diameter, isokor, anisokor, apa pupil. Jadi disability cuma cek kesadaran sama cek pupil. Apa lagi ya? Sama ada Lateralisasi. 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 Nah, Gimana tuh cara ceknya? Suruh pasien, kalian genggam tangan pasien. Dua-duanya. Bapak bisa genggam tangan saya. Kalau misalkan dia bisa genggam dua-duanya, berarti nggak ada masalah di motoriknya. ini motoriknya, kayak gitu. Nah, Jadi ini bilang lateralisasi positif. itu berhubungan sama tadi saraf. Kalau udah ukuran pupil itu udah dengan saraf. Nanti juga kalau kalian mungkin kalian kepo ada namanya rakun ais, berdarah dari hidung, dari Nah, telinga. itu namanya tanda-tanda fraktur basis krani. Itu kalian baca aja, baca. Bener, Nanti kasusnya gampang kok kalau kena wah ini beneran kayak orang ngantuk, kayak orang Rakun tahu kan Rakun, rakun? iya. Nah, matanya hitam, benar-benar hitam. dan itu pasti gak sadar. Gue punya foto. Jarang banget pasiennya itu sadar karena itu pasti udah nggak sadar. nggak Atau sadar, dia udah mengerang. koma biasanya tuh. Oke, disability dari yang ditanyain nggak. Nah, disability mungkin pengajaran karena ada tata laksana nggak sih? Nggak ada. Nggak ada Kita tata laksana. biasanya tata laksana initial tuh A sampai C A aja. sampai C. A sampai C aja. Jadi disability cek kesadaran, GCS-nya berapa, sama nanti lihat cek pupil itu aja. Dari disability clear atau ada yang ditanyakan? Mungkin PR kalian tadi hafalin disability ataupun GCS-nya itu apa satu berapa S1 itu kayak mengerang atau gimana itu kalian baca lagi. Nanti fungsi leader itu adalah mengumpulkan. Oke, si makan Dinda tadi saya leader, Dinda bilang pasien mengerang bla bla bla, nanti kita GCS 15, GCS 12 kita harus hitung. Oh ini berapa? Oh ini berapa? Oh, ini Leader berapa? yang ngotalin. Leader yang totalin. Jadi yang mengkaji itu adalah yang menemukan. Nanti si leader yang mendengar itu harus notarin. Oh ini GCS-nya 5 tambah 2 tambah 1. Ya kan kayak gitu. Oh GCS 8 kayak gitu. Oke, pokoknya kayak gitu dari disability. Oke. Dari sini ada yang ditanyain? Cukup? Cukup. Oke, kita masuk ke exposure. Oke, A, B, C, D, E. Exposure gunanya buat apa? Buat ngecek apa? Exposure untuk apa? Oke, jadi exposure itu biasanya kita menggunakan nyanyian, tapi ini bukan nyanyian doang, nanti kalian cari sendiri teorinya. Oh ya, exposure. Nah, jadi kan kita kan kalau pasien tiduran kayak gini, cuma kelihatannya depannya doang kan, belakang nggak kelihatan lah. Itulah gunanya exposure. Jadi exposure itu adalah pada prinsipnya itu kita melihat atau mengkaji seluruh bagian dari pasien. Caranya gimana? Kita bisa pakai lock roll. Nih, kasusnya sekarang pasien ada open pneumotoraks di bagian kiri dan juga ada fraktur di bagian kanan. Kita akan lock roll kemana? Nah, coba. Kanan atau kiri?
kanan kiri. bagian ke sini Atau ke Nah, sana. ya, bagian fraktur atau bagian ini kita nekannya open. Siapa yang setuju ke bagian Fraktur. kanan? Siapa Kanan. yang setuju bagian kanan? Angkat tangannya. yang kanan, yang kanan. Angkat tangannya, ayo angkat. Jangan malu-malu. Lu tahuan nggak pernah buat ini. Nah, Oke, oke. berarti sisanya kalau kurang ke sana ya. Sana. Neken ini ya, neken apa namanya? Nekan si dayanya. balutan ini nih, Balutannya kasar ya. plus Yang 3 satu sisi. neken ini apa fraktur, yang satu lagi neken ini. Nah, Jadi jawabannya adalah ketika kita akan lock roll, kita lihat posisi ataupun keadaan pasien yang mengancam nyawa. Fraktur sama breathing lebih mengancam mana kawan-kawan? Breathing. Maka dari itu kita selamatkan bagian breathingnya dulu. Jadi kita lock roll ke arah fraktur. Satu. Karena ini udah di Tapi kalau in case juga frakturnya ada di sini, frakturnya ada di kiri, Ya, terus dia ada di kiri juga, berarti tetap kita ke kanan. kanan. Nah, cara lock roll gimana sih? Kita coba. Nah, yuk kita cobain ya. Log roll minimal butuh sekitar 3 orang. Satu leader juga boleh. Oke. Satu leader. Oke. Satu leader. Nah, tadi selama tindakan tadi A nyampe C, sampai D, sorry, itu semua si leader tetap di sini. Megang, nggak boleh kemana-mana. Dia tuh menganalisis setiap tindakan masing-masing. Nah, fungsinya ketika log roll itu kita memegang sendi-sendi utama tubuh. Ada bahu, ada pinggang, sama ada lutut sama pun itu tuh apa namanya pergelangan kaki. Ini Nah, versi ingat 2 orang ya. versi 2 orang tangannya harus menyilang. Yang kanan di atas. Nih, 3 orang coba. ya 3 orang. 3 orang. Minimal harus 3 orang. Ini minimal 3 orang. Ayo. Tambah 1 orang siapa? Apa? Udah bisa dia kan? Nah, yang udah bisa coba tolong Bisika kan jadi mau apa? di sini 3 orang. Ya nggak apa. Silang-silang ya tangannya. Silang-silang ya. Hop. Nanti sini ada 1 orang, nanti sini tuh ada 1 Kanan orang. di lagi. atas ya, kanan di atas. Kanan di atas. Dan menyilangnya tangannya menyilang. Kenapa menyilang? Itu rasionalnya agar saling menumpuk. Kalaupun ini hop, itu kita saling menumpuk satu sama lain. Oke? Nanti si leader itu memastikan, menanyakan atau memastikan kita akan melakukan roll ke arah kanan. Penolong siap. Jangan bilang nggak siap kalau nggak siap. Kalau bilang nggak siap, bilang nggak siap. Kalau siap, siap. Oke? Dan hitungan ketiga kita akan miringkan pasien. 1, 2, 3, hop. Nah, fungsi leader di sini ada biar si neck collar ini tidak bergerak tadi. Fungsinya untuk mengimobilisasi si cervicalnya seperti itu. Yang di belakang itu mengecek namanya open wound, tenderness, swelling, deformitas, deformitas, open wound, tenderness, swelling. Deformitas kita cek apakah ada kelainan tulang pada area apa ini tulang belakang. Semuanya. Deformitas ada atau enggak? Deformitas dicek bagaimana tulangnya dipegang, diraba. Benar kayak gini, maaf ya. Diraba. Deformitas, open wounds apakah ada luka terbuka ataupun enggak. Tenderness itu kemerahan dilihat tenderness, swelling bengkak ataupun adanya perdarahan masih. Kalaupun ada bengkak itu kemungkinan adanya fraktur tertutup seperti itu. Open wound, tenderness, swelling. Nah sama yang terakhir kalau di bagian depan itu kita namanya colok dubur. Nanti saat kita pakai handspin kan aman, kita colok duburnya, hap, dicolok. Adanya perdarahan ataupun enggak. Kenapa? Kalau ada perdarahan berarti di situ ada perdarahan masif di area sistem pencernaan. Nanti itu berhubungan sama tindakan selanjutnya. Oke, di colok dubur adanya perdarahan misal. Ada perdarahan, oke, kita selesai exposure posterior selesai. Lalu si leader ini tetap yang megang kanan di sana ada yang ini kan yang melakukan ini. Dan leader kita akan miringkan kembali pasien ke arah kiri. Penolong siap. Dalam hitungan ketiga kita akan lakukan 1, 2, 3, hop. Perlahan. Nah, fungsinya kayak gitu. Tadi si leader tetap melakukan imobilisasi terhadap kepala. Nah, iya. Kayak gitu. Thank you ya. Jadi kalau exposure-nya tadi DOTS, deformitas, open wounds, luka terbuka, tenderness kemerahan, jejas, tenderness swelling bengkak. Sama terakhir kalau di ini sama. Ketika exposure di bagian depan, kita lihat dari kepala lagi sama. Deformitas kita perlahan-lahan kita cek ada deformitas atau enggak, tenderness ada atau enggak, open wounds ada atau enggak, swelling ada atau enggak kayak gitu. Nah, itu
bisa nyebutin. Pasangan itu apa? Evaluasi. Oke, kayak gitu. Itu untuk kita lakuin 2 kali, yang depan sama yang belakang harus kita log roll seperti itu. Nah, pada kasus-kasus tadi udah pasang nekolar, berarti dia boleh. Indikasinya kalau kita nggak boleh log roll kalau misalkan belum ada imobilisasi manual ataupun pasangan nekolar. Itu semua pasien nggak boleh di log roll. Kalau ada pasang nekolar itu boleh, tapi dengan cara si leader tetap memegang imobilisasi kayak gitu. Makanya kalau untuk log roll itu sangat riskan banget untuk dilakukannya seperti itu. Oke? Ada yang tanyain terkait exposure? Ingat aja exposure DOTS, kita melihat itu secara DOTS kayak gitu. DOTS mau ada evaluasi dulu. Terus lanjut ya, kan FGH tuh nggak ada di WA kan. F untuk polycatheter. Nah tadi kan